Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Soimin soimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, sebagaimana kita maklum bahwa tujuan puasa seperti yang diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, di ujung ayatnya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, kenapa harus bertakwa? Karena dalam perspektif Al-Quran, kemuliaan manusia itu tidak dipandang dari banyaknya harta, tingginya kedudukan, putihnya kulit, atau suku bangsa, karena keturunan dan sebagainya, tetapi kemuliaan manusia itu karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan puasa itu dengan harapan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Apa yang dimaksud takwa secara definitif? Kalau takwa sederhananya adalah imtitsalu awamirillah wazinabu nawahihi sirron wa alaniyah, yaitu mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu untuk meningkatkan ketakwaan itu ada satu ayat dalam surat An-Nazi'at, ya, dinyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut terhadap maqam Allah, posisi Allah, kebesaran Allah, sunat-sunat alam Allah, dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga sebagai tempat tinggalnya. Jadi yang pertama, amalan yang tertinggi itu di bulan Ramadan kita harus takut terhadap posisi kedudukan Allah. Contoh umpamanya, Al-Quran mengatakan hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah yang namanya kebaikan itu hanyalah dibalas dengan kebaikan, atau kebaikan itu pahalanya kecuali kebaikan juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Siapa yang berbuat kebajikan, kebajikan itu kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat keburukan atau kejahatan, maka keburukan atau kejahatan itu akan kembali kepada dirinya. Ini artinya amalan yang terbaik itu fi'lal khairat, yaitu bagaimana berbuat kebaikan. Kebaikan pikiran, kebaikan perasaan, kebaikan perbuatan, baik kebaikan untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, tetangga, sesama. Nah, karena itu orang yang bertakwa sejatinya jangan pelit untuk berbuat kebaikan. Hatta itu yang memberikan satu biji kurma terhadap orang-orang yang sedang berpuasa menjelang berbuka, dalam takjil itulah. Jadi sebaliknya, orang bertakwa itu amalan yang terburuk ya adalah harus dihayati, harus takut dengan berbuat buruk atau berbuat tidak baik. Itu orang bertakwa itu begitu. Kenapa? Karena kejahatan, keburukan sekecil apapun pasti akan kembali menimpa dirinya. Cuma tinggal tunggu waktu, entah itu cepat atau lambat, yang jelas pasti. Nah, yang kedua yaitu amalan yang terbaik di bulan Ramadan, dan itu diitibarkan dalam Ramadan, imanan wahtisaban, maka puasa itu landasannya iman. Kalau landasannya iman, maka orang yang puasanya karena iman pasti jujur. Dia tidak akan berbuka, tidak akan minum karena kehausan di siang hari, ataupun makan karena lapar, walaupun tidak ada yang melihat. Karena menyadari nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid,
bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Ya, artinya Allah lebih tahu tentang diri kita ketimbang diri kita mengetahui tentang diri kita sendiri. Ini yang perlu kita ketahui. Karena itu kita harus takut yang namanya untuk berbuat kejahatan atau keburukan. Nah, kenapa kita harus mengendalikan nafsu di bulan Ramadan? Karena Rasulullah menyatakan ada aduwika nafsu allati baina janbaik, bahwa musuhmu yang paling dahsyat itu adalah nafsu yang ada di tengah-tengah dua rongga itu, yaitu nafsumu sendiri. Nah, disinilah nafsu yang menjadikan derajat manusia bisa selepel dengan hewan, bisa lebih jahat daripada hewan, ulaika kal an'am balhum adall, bahkan bisa lebih dahsyat daripada setan, asyarru min iblis, bisa lebih jahat daripada iblis. Nah, itulah sebabnya inti puasa itu adalah amalan kebaikannya adalah untuk mengendalikan nafsu. Baik itu satu nafsu syahwat, dorongan-dorongan birahi, yang kalau setan masuk, manusia nggak punya malu lagi. Ya, nggak tahu halal, nggak tahu haram, nggak tahu lah maksiat. Ya, ini setan bisa masuk. Yang kedua, nafsu amarah, namanya ghadab. Nah, kalau setan masuk, apapun bisa terjadi. Ya, tidak sedikit orang membunuh istri, membunuh anak, kemudian membunuh suami. Bahkan baru terjadi di Penjaringan, ada satu keluarga terjun dari apartemen. Nah, itu karena ghadab. Nah, itulah sebabnya sebelum setan masuk, kita lagi marah harus sadar. Dan yang ketiga, yaitu hawa nafsu yang tidak terbatas. Nah, ini kalau sudah setan masuk, maka tidak sedikit manusia kesetanan. Nah, inilah kalau sudah kesetanan, ya sudduna ansabilillah. Karakter setan itu adalah selalu kepada yang negatif, mengajak manusia kepada neraka, kepada keburukan, dan kepada kedurjanaan. Barangkali itulah amalan terbaik. Jadi dua, fi'lal khairat dan mengendalikan nafsu. Walaupun minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.